Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم. Jamaah Masjid Al-Ihsan, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah, Zat yang memberikan kita semuanya nikmat karunia serta rahmatnya, sehingga di malam hari ini kita bisa bersimpuh di majelis ilmu, yang mana Abu Hurairah, Abu Dhar pernah mengatakan, la babun wahidun fil ilmi yata'allamuhu ahabbu ilayya min alfi raq'atin salatan nafilah. Satu bab ilmu yang aku benar-benar kuasai, kemudian bisa saya ajarkan sehingga mereka semua mengerti, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min alfi raq'atin salatan nafilah, ketimbang aku sholat 1000 rakaat sholat sunnah, atau riwayat tatawu'an, salat apa tatawu'. Meskipun hanya satu bab saja, kemudian jenengan sampaikan kepada manusia sehingga manusia itu mengerti hukumnya tersebut, maka menurut Abu Dhar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, itu lebih mereka cintai daripada mereka sholat sunnah 1000 rakaat. Itu orang cerdas, karena yang satunya berhenti, satunya mengalir. Itu orang cerdas. Kalau urusan dunia, kita itu suka yang apa, Pak? Yang mengalir, autopilot. Katakanlah jenengan timbang DKI apa jenengan, timbang DKI yatra duwe, kadang-kadang luwih milih napa penggawean utawa sawai utawa napa mawon sing yatrane niku mengalir. Soalnya nek duit kadang-kadang niku entek ngoten. Kalau orang cerdas dia suka napa? Dia suka diberikan sebuah pekerjaan yang dia bisa ambil pekerjaan itu tiap bulan daripada cuma dikasih sekali uang gitu kan. Itu kalau orang cerdas. Nah, para sahabat pun demikian. Mereka memikirkan bukan hanya untuk ibadah yang berhenti, bahkan ketika mereka sudah meninggal dia mendapatkan pahalanya. Kalau sholat sunnah, pahalanya berhenti ketika jenengan salam.
Pahalanya berhenti ketika jenengan assalamualaikum yang pertama itu sudah gugur gitu kan. Sudah akhir sholat. Salam yang kedua sunnah. Jenengan mau salam mau enggak sunnah. Salam yang wajib adalah salam yang pertama. Nah itu sudah habis pahalanya di situ. Akan tapi ilmu jenengan sampaikan sekali itu bisa berkembang luar biasa. Ya. Seperti perkataan Abu Hurairah dan Abu Dar ini kan yang berkata itu bukan orang tua kita atau yang usianya bisa kita temui atau yang baru meninggal itu kan enggak. Mereka hidup di zaman 14 abad yang lalu. Tapi perkataannya sampai hari ini berapa coba pahalanya? Bisa dihitung berapa orang yang berkata dengan perkataannya Abu Dar atau perkataan Abu Hurairah. Bisa dihitung pahalanya? Enggak, Pak, enggak terhitung jumlahnya. Tapi katakanlah sholatnya Abu Dar, sholatnya Abu Hurairah, apakah kita mendapatkan pahalanya? Enggak. Berhenti di situ. Tapi ilmunya Abu Dar, ilmunya Abu Hurairah sampai hari ini bisa kita nikmati. Dan itu masih terus berlangsung sampai nanti hari kiamat. Maka orang yang cerdas, mereka akan apa? Mereka akan investasi pada sesuatu yang mengalir. Salah satunya adalah ilmu. Salah satunya adalah ilmu. Dan kebetulan kita masih membahas tentang kitabul ilm, tentang masih keutamaan menuntut ilmu. Sampai mana Pak? Monggo diwaos. Dari Anas bin Malik. Jika monggo diwaos. Monggo diwaos. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Bazzar Abu Nu'aim fil Hilyah. Hada haditsun gharib min hadis Qatadah tafarrada bihi Abu Nu'aim an al-Azrami wa rawahu al-Baihaqi thumma qala Muhammad bin Abdullah al-Azrami dha'if wa ana qad taqaddama ma yashhadu li ba'dihi. Baik. Sebenarnya hadis ini ada catatan, tapi karena ada syawahid sebagaimana hadis idza mata al-insanu in qata 'amalu illa min ihdas salas shadaqah jariyah, itu semua masuk shadaqah jariyah. Ya kan? Yang pertama kan ilmu yuntafa'u bih, awalin salihin yad'ulah, itu yang terakhir itu. Kemudian apa? Shadaqah jariyah itu semua shadaqah jariyah. Sebenarnya hadis ini dhaif karena ada Muhammad bin Abdullah al-Azrami, itu minad dhu'afa, itu termasuk orang-orang yang dhaif. Akan tapi ada syawahid dari yang lainnya, ada hadis lain yang menguatkan. Hadis yang lain yang menguatkan yang mana?
idza matal insanu in qata amalu illa min ihdas salas shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin salihin yad'u lah. Ilmu yang bermanfaat yang mana? Masuk yang pertama, allama ilman. Kemudian ada sedekah jariyah, apa? Yang pertama tadi. Sedekah jariyah bisa jenengan nahron, bi'ron, nakhlan tadi, ya itu masuk syawahid, maka hadis ini dihukumi hasan li ghairihi. Hukumnya hasan li ghairihi. Dia hukumnya hasan karena ada tunjangan, karena ada bantuan dari selainnya. Hadis ini hukumnya hasan karena ada bantuan dari selainnya. Kita baca. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'un yajri lil 'abdi ajruhun wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 perkara yang pahalanya itu mengalir deras, bahkan ketika dia berada dalam kuburannya, dalam keadaan dikubur setelah mati, bukan hanya di kuburan ya Bang ya, tapi mati gitu. Yang pertama, man 'allama ilman, pasti orang yang mengajarkan ilmu. Luar biasa Pak, kalau jenengan bisa mengajarkan 1-2 ilmu kepada orang lain, pahala itu mungkin Pak lebih baik dari semua yang kita miliki hari ini. Bisa jadi pahala itu mengalahkan semua. Kadang-kadang jenengan memiliki banyak harta, memiliki kekayaan, jabatan, dan semuanya duniawi, tapi tidak ada yang memberikan manfaat kita di akhirat. Tapi terkadang jenengan hanya mengajarkan Al-Fatihah kepada orang lain yang nggak ngerti Al-Fatihah, jenengan ajarkan Al-Fatihah dengan cara yang benar. Bisa jadi pahala Al-Fatihah itu semua mengalahkan apa saja yang jenengan miliki saat ini. Dan jenengan akan merasa bahagia karena mengajarkan Al-Fatihah itu, dan jenengan akan melupakan semua nikmat dunia yang pernah jenengan rasakan. Suatu saat jenengan akan merasakan betapa bahagianya jenengan kalau pernah mengajarkan seseorang. Ingat itu. Hari ini jenengan belum terlihat. Suatu saat ketika jenengan di dalam kuburan, ketika hari perhitungan, ketika hari di mana kita dihitung semua amaliyah kita, ada 1 orang saja yang berhasil mendapatkan hidayah karena kita. Di sisi Allah itu sudah senilai apa? Khumurin na'am. Khumurin na'am. Unta merah. 1 orang. Itu cuma ketika jenengan berhasil memberikan hidayah secara apa? Bayan. Hidayah secara penjelasan. Orang itu tiba-tiba tertarik ngaji karena ajakan jenengan. Orang itu tertarik sholat karena ajakan jenengan. Orang itu tertarik puasa karena ajakan jenengan. Wallahi li'ayyahyallahu bika rajulan wahidan khairun indallahi min khumurin na'am. Wallahi, kata Nabi kita yang mulia sallallahu, demi Allah, li'ayyahyallahu bika, ketika Allah mengizinkan dari sisimu hidayah datang dari engkau, rajulan wahidan, untuk 1 orang saja, ya, indallahi khairun min indallah min khumurin na'am.
lebih baik di sisi Allah daripada onta merah satu orang saja. Maka jenengan jangan bergampang-gampangan, bermudah-mudahan putus asa dalam mengajak seseorang, Pak. Pahalanya itu besar sekali, besar sekali. Satu saja itu onta merah. Onta merah jenengan hari ini saja ketika ada onta merah itu sudah beda harganya. Senilai mobil yang paling mewah hari ini, Pak. Senilai miliaran rupiah. Onta merah. Ketika jenengan berhasil memberikan hidayah satu orang, kemudian jenengan melepaskan itu. Jadi ketika ada yang tertarik, ketika ada yang punya, katakan jenengan punya melihat seseorang ada kesempatan untuk belajar, untuk taat, untuk beribadah, kemudian jenengan ajak dengan cara yang bagus sehingga dia mengikuti hal itu. Onta merah, Pak. Apalagi ketika jenengan mengajarkan sesuatu yang rutin, Al-Fatihah saja jenengan ajarkan kepada seseorang yang tidak mengerti, kemudian orang itu berkat ajaran dari jenengan ngerti Al-Fatihah, setiap sholatnya jenengan mendapatkan pahala Al-Fatihah. Bayangkan, karena dia mengerti Al-Fatihah dari tangan, dari ajaran jenengan. Setiap dia membaca Al-Fatihah dalam sholatnya berapa kali, ditambah nanti sholat sunnahnya, tambah nanti sholat malamnya, jenengan ngajarin cuma sekali sampai selesai, sekali itu saja, tapi pahalanya ngalir terus sampai nggak ada ujungnya, sampai orang itu berhenti baca Al-Fatihah. Hari ini belum terlihat, karena sama saja gitu kan. Yang ngajari sama yang ngajar sama yang diajar sama aja gitu. Kelak jenengan akan merasakan perbedaan itu di akhirat. Dan itu adalah wujud iman kita. Jangan pernah berputus asa ketika mengajarkan sesuatu. Jangan mudah patah arang. Ya, jangan mudah patah arang. Ada satu dua yang bisa diajarkan dengan pengajaran yang baik. Gak harus jenengan mengajarkan yang harus banyak, penuh satu masjid, itu gak harus. 1, 2, 3. Kalau dengan izin Allah jenengan berhasil mendidik orang tersebut di atas hidayah, luar biasa pahalanya. Nih. Pahala-pahala yang tidak akan pernah mengering dan bahkan akan terus mengalir di saat orang itu sudah tidak bisa beribadah lagi. Kan orang kalau sudah meninggal kan putus, Pak. Nggak bisa sholat lagi, nggak bisa beribadah lagi. Ternyata ada orang-orang yang cerdas yang mau memikirkan masa depan tuh hanya cuma sampai mati saja, enggak. Tapi orang itu mau pahalanya mengalir bahkan ketika dia tidak bisa beribadah. Nah, ini contoh-contohnya. Allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Selama ilmunya masih berputar di dunia ini, pahala terus mengalir. Begitupun kebalikannya, ketika jenengan mengajarkan ilmu yang tidak benar, jenengan mengajarkan bid'ah, jenengan mengajarkan maksiat, jenengan mengajarkan khurafat, jenengan mengajarkan kesyirikan. Selama keburukan itu masih terus berganti dari satu orang ke orang lainnya, dari satu daerah ke daerah yang lainnya, itu masih terus, maka dosa pun akan terus mengalir kepada kita. Maka hati-hati ketika berucap.
Jadi ketika jenengan mengajarkan seseorang, pastikan ilmu itu benar, ada sumbernya, valid. Karena kalau tidak, jenengan akan menyesatkan orang, dan kesesatan itu selama dipakai di dunia, maka pengajarnya akan mendapatkan dosa semua yang memakai ajaran tersebut. Makanya dosa lisan itu nggak ada yang kecil, nggak ada, Pak. Dosa lisan itu semuanya besar. Karena dosa lisan itu kebanyakan apa? Mengalir dosanya, jariyah dosanya. Terus mengalir. Jenengan fitnah seseorang, maka para ulama niku mengibaratkan apa? Orang itu menggibah atau memfitnah seseorang itu ibarat dia membawa bantal kapas, tapi bantalnya niku bolong, ya kan? Itu ibarat orang gibah ke satu orang, itu ibarat apa? Dia bawa bantal kapas, kapuk bantalnya bolong. Ketika kapasnya itu jatuh di satu tempat, dia sudah tidak bisa lagi mengatur kemana mengarahnya kapas itu. Orang itu kalau ghibah satu tempat dengan orang, jenengan sudah nggak bisa memprediksi lagi kemana saja arah ghibah itu. Gimana, dari satu orang ke tiga orang ke lima ke 10 ke 50, jenengan nggak bisa prediksi lagi sudah kemana arahnya, nggak bisa. Seperti orang yang membawa bantal dari isinya kapas, kemudian bantal dibolong. Oke, jenengan cuma bisa memunguti kapas-kapas yang baru jatuh, jenengan sadar. Jenengan cuma bisa ngasih tahu yang dulu jenengan kasih tahu. Oh, ternyata beritanya nggak begitu. Nah, ini berita sudah terlanjur menyebar. Bagaimana untuk menutup ini? Nggak bisa. Maka dosa itu jariyah, terus mengalir, Pak. Sebagaimana kapas itu terus berterbangan kemana-mana. Jenengan nggak bisa membendung lagi. Maka hati-hati dosa lisan, hati-hati. Sekali saja jenengan berucap, itu jenengan nggak akan bisa mengatur kemana saja arahnya. Pahala lisan, pahala yang besar, akan tapi dosanya kebalikannya luar biasa besar. Jenengan berhasil mengajak orang, pahalanya besar. Tapi ketika jenengan mengajarkan ajaran yang salah, luar biasa besar dosanya, Pak. Jenengan katakanlah ada hadis dhaif, jenengan tahu itu hadis dhaif, jenengan sampaikan kemudian mengatakan qala Rasulullah Muhammad SAW demikian, atau bahkan hadis maudhu, hadis yang palsu. Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, menyampaikan ini kataku padahal saya tidak pernah berucap, kata Nabi Muhammad SAW. Hadis dhaif, hadis maudhu, terlebih maudhu itu kan hadis palsu. Nabi nggak pernah mengucapkannya. Tapi kita mengatakan Nabi bersabda demikian, Nabi telah mengucapkan demikian, dan kita tahu hadis itu maudhu, kita tahu hadis itu palsu. Tapi karena hadis ini membuat kita akan banyak pengikut, karena banyak yang senang dengan hadis ini. Berapa banyak hadis-hadis maudhu tentang perayaan-perayaan Maulid Nabi, perayaan-perayaan yang lainnya, hadisnya maudhu. Tapi ketika kita sampaikan, orang-orang seneng. Oh, fadilahnya begini, fadilahnya begitu, fadilahnya begini. Kita tahu hadisnya palsu. Kita nggak berbicara maulid nabinya, enggak. Hadis yang disampaikannya.
Orang itu tahu hadisnya maudhu, dipakai kemana-mana hadis itu diucapkan, kemana-mana hadis itu yang dipakai. Ternyata hadisnya palsu, sengaja disebarkan. Man kadhiba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta memakai namaku secara sengaja. Dia tahu hadisnya palsu tapi dipakai. Falyatabawwa maq'adahu 'alan nar, maka siapkanlah satu tempat untuknya di neraka. Ya. Cuma ketika jenengan menyampaikan hadis palsu, pahalanya besar dari lisan. Tetapi kebalikannya, dosa dari lisan nggak ada dosa kecil sedikit saja. Semua dosa besar. Ada kitab dari muridnya Syekh Al-Albani namanya Hasaidul Alsun. Bagus sekali, Pak. Hasaidul Alsun. Membahas dosa-dosa lisan semuanya. Perasaan pernah saya bahas satu Ramadan, tapi belum tuntas. Gak tahu Ramadan kapan, lupa saya. Tapi sudah jauh. Setiap pada subuh. Hasaidul Alsun. Ya. Luar biasa. Itu adalah dosa-dosa yang berasal dari, dan gak ada satupun dari dosa lisan itu yang kecil, itu gak ada. Semua dosa besar. Sampai Nabi kita yang mulia SAW bersabda, ya, barang siapa yang bisa dia menjamin ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atmanu lahul jannah. Barang siapa man yatmanuli, barang siapa yang bisa berjanji kepadaku, menjaga ma baina lihyaihi, apa yang di antara kumis dan jenggotnya, wa ma baina fakhidaihi, apa yang di antara kedua pahanya, yaitu kemaluan, admanu lahul jannah, maka aku akan berhasil menjamin keselamatan lisan dan keselamatan kemaluannya. Jaminannya surga. Besar, Pak. Ya. Maka orang ketika cerdas, dia akan memilih investasi-investasi yang mengalir bahkan ketika dia sudah meninggal. Salah satunya mengajarkan orang. Dan tadi harus catatan, apa yang kita ajarkan harus dipastikan ada datanya valid, bisa ditelaah, bisa dibuktikan kevalidannya, bukan hanya berbicara. Ya. Karena Islam adalah agama dalil, bukan agama karangan, bukan agama mimpi. Kalau dengan mimpi bisa dipakai ibadah, maka rusaklah agama ini, Pak. Aukara nahron, atau yang mengalirkan sungai. Ini juga napa sedekah jariyah masuknya. Mengalirkan sungai. Hadis ini sudah pernah kita bahas dulu. Tapi kita nggak apa-apa oleh. Di bab apa lupa saya, tapi sudah pernah kita bahas. Aukara nahron, atau yang mengalirkan sungai. Rasulullah pernah bersabda, afdalus shadaqah saqyul ma'i. Sebagus-bagus, seutama-utama sedekah adalah memberi air minum. Memberi air minum. Maka jangan pelit-pelit sama air. Seutama-utama sedekah adalah memberi air minum. Kita pernah bahas ini, kita bandingkan dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia.
Penelitian menyebutkan bahwasanya manusia itu bisa bertahan tanpa makan itu mungkin asalkan masih minum, itu bisa bertahan mungkin sampai bulanan. Minum saja, nggak makan mungkin bisa bulanan. Tapi lama-lama juga sakit, pasti. Dan orang bisa bertahan tanpa makan dan minum itu hanya beberapa hari. Tanpa minum pun hanya beberapa hari. Seseorang makan saja nggak minum, Mbak, nggak minum, dia beberapa hari itu pasti dia akan dehidrasi dan kemudian arahnya pasti ke kematian kalau nggak diobati. Maka yang paling dibutuhkan manusia yang pertama makan, dari tingkatan yang paling paling rendah. Yang kedua kemudian minuman. Manusia lebih butuh minum daripada makan. Maka kenapa memberikan minum itu pahalanya besar, bahkan mungkin lebih besar daripada memberikan makan, Pak? Karena minum lebih dibutuhkan manusia daripada makanan. Dan manusia mungkin bisa bertahan tanpa minum mungkin 3 hari, 4 hari sebelum dehidrasi bisa. Tapi kalau udara, makanya udara itu Allah Azza wa Jalla itu luar biasa mengatur alam ini. Yang paling urgen untuk manusia dibuat paling gampang dan paling murah. Yang paling urgen dibutuhkan manusia itu udara. Maka Allah bikin semua gratis dimanapun ia berada. Setelahnya air. Maka Allah bikin air lebih gampang dicari, didapatkan daripada makanan. Tapi lebih susah daripada udara. Jenengan di padang pasir udara ada, tapi air belum tentu ada. Karena udara paling dibutuhkan manusia. Manusia butuh oksigen. Maka Allah bikin semua tempat udara gratis dan bisa dinikmati semua orang. Karena paling urgen. Nomor 2, air. Maka air dibuat lebih gampang didapatkan daripada makanan, tapi lebih susah daripada udara. Yang ketiga baru makanan. Maka makanan lebih susah didapatkan daripada air dan daripada udara. Itu Allah mengatur alam ini. Maka barang siapa yang dia sedekah minuman, apalagi nanti Ramadan, Pak, luar biasa pahalanya, Pak. Jangan kira cuma ngasih kadang-kadang minuman, air dingin, atau mungkin es dan lain sebagainya, pahalanya luar biasa. Akan tapi ketika seseorang mau mengalirkan sungai sehingga alirannya itu dimanfaatkan terus menerus, dari yang tadinya sawah kering tiba-tiba bisa diairi sehingga bisa panen, ini pahalanya mengalir. Pahalanya mengalir sampai sungai itu nggak ada airnya lagi. Sampai sungai itu nggak ada airnya lagi. Tapi kalau ngasih air minum nggak mengalir pahalanya. Airnya habis ya sudah. Kalau sungai itu terus mengalir, maka pahalanya mengalir sesuai dengan sungai itu. Kalau selamanya sungai itu dimanfaatkan, maka jenengan akan mendapatkan pahala selama sungai itu dipakai oleh orang lain. Yang ketiga, au hafara bi'ran, atau buat sumur yang dipakai untuk umum. Sumur untuk umum, bukan sumur pribadi, Pak, nggih. Bahkan Nabi kita yang mulia SAW itu pernah bersabda, ya, kullu nafaqah yusabu illa fil bait. Setiap infak, nafaqah terhadap istri, terhadap anak, terhadap apapun, yusab,
diberikan pahala illa fil bait, kecuali untuk bangun rumah. Kecuali bangun rumah. Bangun rumah nggak ada pahalanya. Maksudnya bagaimana? Bangun rumah yang jenengan sudah misalnya sudah terpenuhi. Yang pertama ketika jenengan nggak punya rumah, bangun rumah yusab, tapi dapat pahala. Tapi ketika rumah ini sudah terpenuhi, sudah ruangan cukup, masih bangun-bangun lagi, ini yang nggak dapat pahala sama sekali. Atau jenengan sudah punya rumah satu, masih bangun rumah satunya lagi, nggak mendapatkan pahala sama sekali. Padahal nafkah, padahal infak untuk anak dan istri, ya, sampai jenengan suapkan satu suapan ke istri, itu nilainya sedekah. Tapi untuk rumah yang jenengan sudah punya rumah, bangun rumah lagi, nggak mendapatkan apa-apa. Katakanlah jenengan anaknya 3, sudah punya kamar satu-satu, masih bikin ruangan, nggak tahu buat apa. Nah, ini nggak dapat pahala. Padahal harusnya semua nafkah yang kita belanjakan untuk anak istri nilainya pahala. Nilainya pahala semuanya, Mbak. Jenengan kerja dapat 100.000. 100.000 jenengan belanjakan untuk sehari atau katakanlah kebutuhan sehari-hari. Itu sampai berhari-hari kebutuhan itu jenengan pakai makan sendiri, pakai untuk anak, pakai untuk istri. Yang jenengan selain untuk makan sendiri, yang untuk anak dan istri nilainya sedekah. Yang jenengan makan enggak? Katakanlah jenengan dapat 100.000, dipakai belanja sehari-hari habis 100.000. Jenengan makan itu habis 30% sendiri. Ya 30% itu enggak nilainya sedekah. Yang sisanya 70% buat anak dan istri nilainya sedekah. Tapi untuk urusan rumah enggak. Rumah bukan sedekah. Maka rumah itu dibangun sesuai dengan kebutuhannya. Maka Nabi kita yang mulia SAW lihat rumahnya sesuai kebutuhan. Untuk istrinya kamar yang sudah ada tempat tidur, untuk ada dapur, ada ruang tamu sedikit, sudah. Satu istrinya lagi begitu terus gitu. Nggak banyak neko-neko, karena rumah nggak ada pahalanya gitu. Rumah nggak ada pahalanya. Ketika melebihi kapasitas atau melebihi sesuatu yang hanya untuk gaya-gayaan gitu, itu nggak ada pahalanya. Hafara bi'ran, atau menggali sumur yang untuk dimanfaatkan orang banyak. Itu pahalanya mengalir, Pak. Selama sumur itu dipakai orang banyak, maka pahalanya luar biasa. Sebagaimana sumurnya Bi'ro Usman yang dibeli dari orang Yahudi sampai hari ini dimanfaatkan, Pak. Sampai hari ini loh, Pak. Bayangkan pahalanya. Zaman dulu kan Madinah kekeringan, air semua nggak ada. Cuma ada miliknya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi sama orang Muslim kan agak sentimen, Pak. Kalau orang Yahudi beli murah, kalau orang Muslim mahal. Maka apa? Banyak orang yang mengeluh kepada Nabi kita yang mulia SAW. Banyak sahabat yang mengeluh. Sehingga Nabi membuat statement, barang siapa yang mampu membeli sumur itu, maka dia baginya surga. Maka Utsman bin Affan adalah seorang negosiator ulung, Pak. Karena orang Yahudi tahu kalau itu mata pencaharian luar biasa, nggak akan mau dilepas, nggak akan mau, Pak. Tapi Utsman bukan orang yang nggak punya taktik ketika nego. Jadi apa? Yang tadinya misalnya sumur ini, katakanlah harga full itu
Katakanlah kalau kita pakai gampang-gampangan, kalau hari ini berapa miliar, 1 miliar gitu. Itu harga fullnya. Karena ini uang besar zaman dulu, Pak. Sama Utsman enggak. Saya bayar full, tapi saya minta berapa hari saja. Orang yang tadinya enggak mau bayar, enggak mau melepas sumur itu, akan cuma berapa hari gitu kan. Katakanlah separuh-separuh, atau engkau 4 hari, saya 3 hari gitu. Saya bayar full, harga 1 sumur full. Nah, orang Yahudi kepincut, seneng gitu kan. Maka oke, setuju. Dilepaslah 3 hari untuk Utsman ibnu Affan, seharga nilai sumur yang full tadi. Maka Utsman bin Affan memberikan pengumuman untuk semua sahabatnya, kalau mau beli air di sumur tersebut, usahakan hari-hari, katakanlah Utsman itu dapat hari Senin, Selasa, Rabu. Pokoknya harinya begitu. Senin, Selasa, Rabu itu milikmu. Semua yang diambil dari sumur itu uangnya untukmu. Dan selesainya, yang sisanya miliknya orang Yahudi. Maka Utsman memberikan pengumuman kepada semua sahabat, kalau mau beli pada hari Senin, Selasa, Rabu saja. Karena Senin, Selasa, Rabu itu sumur itu milik saya. Dan Utsman tidak meminta sepeser pun uang. Jadi bebas, gratis ngambil sebanyak apapun hari Senin, Selasa, Rabu. Sehingga apa yang terjadi pada jadwalnya hari orang Yahudi itu, kaum muslimin sudah nggak butuh air lagi, sudah terpenuhi di 3 hari pertama, nggak dapat pencaharian lagi. Maka Utsman datang, kan sudah nggak ada yang beli, dibeli murah sisanya, daripada nggak dapat kan gitu kan, ya oke lah, dilepas semuanya. Sampai hari ini sumur itu dipakai, Pak. Bayangkan berapa banyak pahalanya Utsman. Utsman bin Affan itu kekayaan yang luar biasa. Itu benar-benar hartanya, bukan harta yang memiliki ahli warisnya. Maka kita semuanya, Pak, kita diberikan modal itu sama. Ada rupa, ada kekuatan, ada harta, ada usia, ada segalanya. Maka semua yang Allah berikan ini nggak akan Allah anggap ketika kita pakai bangga-banggaan. Ada orang yang bangga karena kesehatannya, nggak berguna di sisi Allah. Orang itu pemberian kok. Ada orang berbangga dengan hartanya, nggak berguna di sisi Allah, karena yang memberi itu harta itu Allah. Ada orang berbangga diri karena ketampanan, kecantikannya, nggak berguna di sisi Allah, karena yang memberi itu Allah. Ya kan nggak etis, Pak. Katakanlah misalnya saya itu ngasih jenengan air ini, saya yang ngasih. Tiba-tiba ngomong, saya punya air, gitu di hadapan yang ngasih. Kan nggak menunjukkan apa? Sesuatu yang bijak seperti itu. Atau jenengan berbangga diri terhadap orang lain hanya karena barang yang pemberian orang lain. Bangga dengan itu. Itu nggak berguna sama sekali. Semua pemberian yang Allah berikan nggak berguna sama sekali. Yang berguna di sisi Allah ketika jenengan mampu mengaplikasikan pemberian menjadi ibadah. Harta semua diberi sama Allah. Tapi ketika harta itu jenengan mau bermanfaat, pakai di jalan Allah, baru bermanfaat. Usia semua Allah beri, meskipun berbeda-beda lamanya. Tapi ketika jenengan mau berbangga diri dengan usia, pakai usia di jalan Allah, pakai untuk ibadah. Kekuatan jenengan mau berbangga-bangga diri dengan kuatnya, nggak berguna di hadapan Allah. Tapi ketika jenengan pakai kekuatan itu di jalan Allah, baru Allah apresiasi, berikan pahala terhadap orang tersebut. Artinya semua pemberian itu nggak ada gunanya ketika cuma diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika jenengan mampu menjadikan pemberian itu menjadi ibadah, itu yang
dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Au kharasa nakhlan, atau orang yang menanam nakhlan, apa? Kurma. Dan kita pernah bahas ini. Semoga Allah menjadikan semua tumbuhan yang awet itu pahalanya mengalir. Jadi nggak cuma nakhlah, nggak cuma kurma. Mungkin jenengan punya jambu, jenengan punya mangga, jenengan punya duren, jenengan punya apa saja yang jenengan khusus bahwasanya duren sekeliling ini khusus untuk siapa saja yang mau makan, atau mangga di sini khusus untuk siapa saja yang mau makan, jambu ini khusus untuk siapa saja yang mau makan. Maka semua pohon itu pahalanya mengalir selama pohon itu masih hidup. Nanam, jenengan katakanlah punya pekarangan 1 hektar, jenengan tanamin rambutan semuanya, jenengan khususkan untuk katakanlah semua 1 desa ini bebas untuk ngambil, maka pahalanya mengalir selama rambutan itu masih hidup. Tapi kalau jenengan nanam untuk diri sendiri, ya nggak ngalir, nggak ada pahalanya kalau jenengan nggak pakai di jalan Allah. Au bana masjidan, atau orang yang mau membangun masjid, man bana masjidan khalisan lillah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid khalisan, syaratnya ikhlas, dan itu berat karena Allah. Ikhlas karena Allah itu berat lah Pak. Bukan karena golongan, bukan karena sentimental, bukan karena ingin dianggap, bukan karena ingin punya itu, bukan karena, tapi karena Allah. Itu berat sekali. Man bana masjidan khalisan. Baik orang, kebanyakan orang yang membangun masjid kayak orang Arab. Dia nggak peduli, yang penting jadi masjid. Mau di daerah mana, dia nggak nempatin, nggak ada untungnya buat dia. Dia kirimkan uang aja berapa ratus juta, masjid jadi selesai. Nggak ada keuntungan buat dia. Untungnya apa? Akhirat. Untungan duniawi nggak sama sekali. Kadang-kadang nggak minta namanya juga dipaparkan, meskipun masih ada yang namanya gitu. Masjid Fulan bin Fulan, Masjid Fulanah binti Fulan, dan lain sebagainya. Barang siapa yang membangun masjid khalisan lillah, banallahu baitan fil jannah, Allah janjikan dia rumah di surga. Kalau Allah sudah janjikan rumah di surga, kita akan tahu kemana pulangnya dia. Ya rumah buat apa? Buat pulang kan? Nah udah. Jadi syaratnya itu berat Pak. Makanya sampai ada masjid diror. Dia masjid rupanya, tapi diror. Sengaja untuk memperkeruh keadaan kaum muslimin, untuk mengatur strategi-strategi yang melemahkan kaum muslimin. Sehingga Allah memberikan wahyu kepada Nabi kita yang mulia SAW untuk menghancurkan masjid tersebut. Rupanya masjid, tapi dibangun, diniatkan bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka tidak berguna sama sekali. Ini itu harus Pak, wajib. Semua ibadah itu harus ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Awarrasa mushafan, atau yang mau memberikan mushaf, baik yang menulisnya, yang mencetaknya, yang membelinya kemudian dibagikan, semuanya selama mushafnya masih ada, pahalanya masih mengalir, apalagi kalau dibaca sama orang-orang. Au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi, atau yang orang hampir semua bisa, yang punya anak
atau anak yang bisa memintakan ampun kepada orang tuanya, dan itu berat bagi kita sebagai orang tua. Kadang kita punya anak, tapi karena kita tidak mendidiknya, tidak ada kasih sayang di sana. Jangankan memintakan ampun, Bang, berbuat baik kita selama masih hidup saja kita nggak mendapatkan itu, gitu. Dan syaratnya amal jariah yang mengalir itu bukan cuma anak, tapi anak yang soleh yang mintakan ampun kepada orang tuanya. Kalau cuma punya anak banyak, yang punya anak soleh mungkin banyak, tapi yang mau mendoakan orang tuanya sedikit. Dan itu peran kita sebagai orang tua, karena orang tua itu biasanya kalau kita pakai peribahasa Indonesia itu tebar tuai, Bang. Apa yang kita tebar kita akan tanam, kita akan tuai, kita akan panen. Kalau kita ke anak tidak mengajarkan bagaimana kasih sayang kepada orang tua, tidak mengajarkan kasih sayang, maka kelak kita tidak akan mendapatkan kasih sayang. Tebar tuai biasanya. Kita bisa mungkin punya anak, tapi menjadikan anak itu mengampunkan kita ketika kita meninggal itu sulit. Apalagi kalau kita meninggalkan anak dalam keadaan ekonomi sulit, jangankan sempat untuk memintakan ampun, gitu, Pak. Ingat kita itu kadang-kadang nggak sibuk cari dunia. Tapi banyak orang yang miskin, dia tetap ingat orang tuanya mendoakannya. Apa masalahnya? Pengajaran, ilmu. Menjadikan anak soleh itu nggak gampang. Menjadikan anak soleh itu enggak mudah. Mungkin jenengan menjadikan anak bisa bekerja gampang, pekerjaan banyak, tapi menjadikan anak soleh itu susah, Pak. Susah sekali. Banyak rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Itu adalah 7 perkara yang ketika kita kerjakan pahalanya akan mengalir, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.